Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya bernama Joseph Rengilino Borges Fernandes. Saya dari kelas Sastra Indonesia A dengan NIM saya A04219005. Dengan mata kuliah hari ini yang saya presentasikan dan yang saya kerjakan tugasnya adalah tugas mata kuliah korespondensi dengan Bapak Ataiful Fanan, MPD, sang guru yang saya cintai dan kasihi dan saya hormati sebagai guru saya yang luar biasa, sang Bapak Ataiful Fanan. Sangat luar biasa sekali saya bisa belajar dari beliau secara langsung lewat, meskipun saat ini situasi sedang pandemi daring, tapi saya belajar secara bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa yang produktif, bagaimana kita menjadi seseorang yang lebih baik, bagaimana kita menjadi seseorang yang lebih bisa untuk membuat hidup ini lebih bisa menjadi lebih baik untuk bangsa kita Indonesia tercinta ini. Dan saya sangat bersyukur saya bisa mendapat ilmu yang luar biasa mengenai tentang kita membuat surat, kita tentang membuat korespondensi. Kita harus tahu, saudara-saudaraku terkasih, sebangsa dan setanah air Indonesia tercinta, bahwa manusia sampai kapanpun, bahkan hingga akhir zaman pun, akan selalu bersatu dan terikat dengan satu sama lain sebagai makhluk sosial, dan akan selalu terikat dengan surat menyurat.
Nah, inilah pentingnya surat menyurat yang kita belajar dari ilmu korespondensi yang diajarkan oleh Bapak Ataiful Fana. Beliau sangat luar biasa, beliau sangat hebat, beliau sangat menginspirasi saya bahwa ingatlah bahwa sebagai pemuda kau akan selalu berurusan pada suatu nanti dengan surat menyurat, entah untuk keluargamu, entah untuk keluarga saya, untuk orang-orang saya kasih dan sayangi, orang-orang yang saya punya ikatan dengannya dan semuanya, dan bahkan juga sekaligus juga untuk pekerjaan saya, untuk bisnis maupun usaha, maupun juga untuk cita-cita saya. Semua akan saya pelajari di korespondensi ini. Dan saya sekarang pada saat kondisi seperti ini pun kita harus tetap punya semangat yang tinggi untuk terus berjuang, meraih tekad. Dan itu terus sebabnya saya banyak belajar di ilmu korespondensi ini. Ilmu korespondensi begitu penting dan begitu sangat luar biasa. Inilah disebut dengan ilmu surat menyurat. Nah, sekarang pada saat tahap ini kita harus mengerti tentang tahap yang disebut dengan cara membuat surat via mail merge. Kawan-kawanku terkasih, saudara-saudaraku terkasih, apa kalian mengerti tentang mail merge? Oke. Mail merge merupakan suatu fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word untuk membuat surat massal seperti undangan, seperti surat kepentingan perusahaan, dan juga seperti surat untuk undangan untuk sekolah, untuk seperti misalnya kita mau menerima rapot atau saudara kita yang berulang tahun, dan juga sertifikat, seminar, dan sebagainya, maupun juga amplop, dan seperti misalnya untuk akses kita yang berkepentingan. Mail merge ini dapat dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang di dalam ilmu surat menyurat atau korespondensi ini, karena kita harus memahami konsep-konsepnya, kita harus memahami tahap-tahapnya, kita harus memahami langkah-langkahnya, kita juga harus memahami terlebih dahulu segala ilmu di dalam mail merge, karena tidak sembarangan. Di dalam kita membuat surat itu tidak pernah sembarangan untuk kita buat seenaknya begitu saja. Pasti semua ada tahapannya, pasti semua ada sistematikanya, pasti semuanya pasti ada hal-hal yang harus kita pahami dan ketahui supaya dalam surat menyurat ini bisa sesuai dengan tujuan kita, tersampaikan dengan berhasil kepada si penerima dengan baik, dan terciptalah sebuah harmonisasi perintah, terciptalah harmonisasi hubungan ikatan yang baik, bahwa dia si penerima dan si pengirim ini sangat luar biasa hebat baiknya begitu. Mail merge juga dapat digunakan untuk membuat sertifikat, amplop, dan label, bahkan surat-surat kepentingan hal-hal besar lainnya seperti surat dinas, seperti surat kita kuliah, seperti surat pekerjaan kita, atau surat kepentingan manusia dalam kehidupan dunia ini. Itu bisa disatukan dan bisa digabungkan dan bisa dibuat secara massal lewat teknik mail merge, via mail merge. Mail merge adalah suatu fasilitas Microsoft Word untuk membuat surat massal seperti surat undangan. Ini dikemukakan oleh sang tokoh-tokoh korespondensi dan sang tokoh-tokoh ilmu yang sangat berharga dan luar biasa di dunia ini. Itu adalah tokoh-tokoh besar dunia yang luar biasa sudah memberitahukan bahwa mail merge mempunyai suatu hal yang sangat penting untuk kehidupan kita sebagai manusia dalam ilmu korespondensi, dalam setiap hari kehidupan kita korespondensi, dalam aktivitas korespondensi kita. Mail merge sering juga diartikan sebagai mencetak gabungan untuk aktivitas pembuatan surat massal, yaitu surat yang isinya dominan, senada, dan akan dikirimkan ke orang atau ke berbagai tujuan yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya bahwa mail merge juga bisa diartikan sebagai penggabungan dua dokumen menjadi satu yang dibuat di dalam Microsoft Word menjadi satu di dalam mail merge. Seperti itu teorinya, seperti itu konsep dasarnya. Dan yang terakhir adalah mail merge adalah kemampuan modern dan kemampuan komputer untuk mengirimkan kepada beberapa orang sekaligus dari satu sumber surat. Ini adalah kepentingan surat yang bisa kita taruh di komputer, dan komputer yang akan mengolahnya di dalam kemampuan modernnya, yaitu adalah mail merge. Jadi sudah modern kan? Zaman sudah canggih, zaman sudah baik. Hanya kita niat dan usaha kita untuk belajar dan berkembang secara dinamis. Dan bagaimana kita memanfaatkan ilmu teknologi ini dengan baik
untuk kebaikan kita, hidup kita, dan sesama kita. Seperti itu. Jadi seperti itu. Maka oleh sebab itu kita dapat simpulkan bahwa pengertian mail merge adalah cara membuat dokumen dalam kapasitas yang besar di dalam Microsoft Word atau Microsoft Excel dengan menggabungkan dua dokumen menjadi satu dokumen. Dengan fasilitas mail merge, maka dapat mempersingkat waktu, memperefisienkan waktu, dan juga akan membuat waktu kita lebih tertata dengan baik, dan sampailah kepada si penerima dengan baik, dan tujuan kita berhasil tercapai dengan harmonis dalam pembuatan surat menyurat, ilmu korespondensi, aktivitas korespondensi ini. Nah, dalam membuat mail merge ini juga dimanfaatkan untuk membuat surat apapun itu. Nah, itu juga pasti utama tetap mencantumkan nama tamu undangan dan membuat amplop secara massal. Kita juga akan paham bahwa ini adalah sebuah teknik menggabungkan dua buah file. File yang pertama itu merupakan dokumen utama, ya, atau yang biasanya disebut dengan dokumen master atau master document. Lalu setelah itu berisi surat yang akan dibuat. Nah, kita harus pahami terlebih dahulu konsepnya. Nah, setelah itu baru file kedua. Itu kan tadi file pertama. Nah, sekarang ini file kedua. Nah, file kedua ini merupakan sumber data atau source data. Ini berisi data alamat yang akan dikirim surat. Nah, ini sangat penting kawan-kawanku terkasih. Ada file 1 dan file kedua. Nah, ini adalah dua penggabungan yang menjadi satu di dalam ikatan mail merge. Nah, dokumen utama atau master dapat dibuat melalui Microsoft Word. Nah, ini sekarang sudah ada nih Microsoft Word dari yang ini sudah teknologi yang sudah diciptakan dan sudah berada pada tahun 2003 sampai pada Microsoft Word zaman sekarang ini, versi terbaru sekarang ini yaitu 2019, lalu setelah 2021 ini sudah ada bahkan lebih modern, lebih canggih. Untuk sekarang surat menyurat itu sudah suatu hal utama yang penting di kehidupan manusia, terutama untuk bidang korespondensi seperti perusahaan, seperti pribadi maupun keluarga. Semua untuk mimpi kita, untuk cita-cita kita supaya tercapai berhasil, kita butuh yang namanya sistematika surat menyurat yang baik supaya semua pekerjaan, cita-cita, tanggung jawab kita bisa berjalan dengan baik, adanya seperti yang kita cita-citakan dalam hidup ini. Dan setelah itu dokumen atau yang disebut dengan yang file utama tadi, yaitu dokumen utama atau master document, itu dapat dibuat melalui Microsoft Word menggunakan fasilitas tabel atau menggunakan Microsoft Excel. Pasti kawan-kawanku terkasih pasti ada yang mengerti, sudah tahu sejak zaman SMP sampai zaman kita berkuliah sekarang ini, pasti rata-rata sudah tahu kan cara penggunaan Microsoft Word dan Microsoft Excel dengan baik kan. Nah, pasti dengan teknik ini akan luar biasa kalau kita bisa menggunakan mail merge, semakin kita pahami dengan cermat dan baik. Dan setelah itu juga kita bisa gunakan juga dengan Microsoft Access. Nah, Microsoft Access ini adalah teknologi yang sudah diberikan oleh oleh perusahaan Microsoft kepada para pengguna setianya di seluruh dunia ini, yaitu bisa menyatukan secara OneDrive Microsoft, yaitu istilah kalau kita membeli laptop asli atau membeli komputer asli, pasti ada biasanya seperti Microsoft itu punya sistem di Windows-nya itu. Apa itu kita menggabungkan satu akun kita, sinkronisasinya ke seluruh komponennya komputer kita atau laptop kita, misalnya seperti Gmail, seperti keamanan security laptop atau komputer kita, lalu setelah itu akun screenshot kita, terus bisa juga untuk menggabungkan seperti PDF atau Microsoft kita, apapun yang Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Nah, itu semua tersedia di Microsoft Access. Nah, bahkan kalau di mail merge nanti itu kalau kita mau bikin dengan akses Microsoft Access ini, itu malah lebih mudah karena nanti akan langsung disatukan dan digabungkan lewat internet online juga. Nah, nanti urusan kita tuh mudah semua kawan-kawanku. Jadi zaman sekarang itu adalah zamannya kolaborasi dan zamannya digital, zamannya teknologi. Jadi kita harus pandai-pandai untuk beradaptasi, kita harus pandai-pandai untuk
bisa terus berkembang dinamis dalam teknologi modern zaman sekarang ini. Nah, setelah itu saya juga akan beri konsep terlebih dahulu sebelum kita belajar di dalam ilmu yang lebih jauh dan lebih besar lainnya. Maka kita harus memahami terlebih dahulu konsepnya. Kita harus memahami terlebih dahulu ilmu dasarnya. Kalau kita bisa memahami mindset kita dengan ilmu dasarnya, maka otomatis akan membuat diri kita akan semakin mempunyai wawasan yang lebih luas dan punya wawasan terbuka dengan mindset yang sangat terbuka untuk kebaikan. Maka di sini saya akan memberitahukan bahwa terlebih dahulu kita paham bahwa dokumen utama atau master itu artinya adalah dokumen yang isinya sama untuk semua penerima. Jadi misalnya seperti kita sudah bikin konsepnya kan, seperti bikin konsepnya, bikin formnya juga, sudah bikin istilahnya sistematika surat kita kan. Kita sudah ketik nih, misalnya nama perusahaan, nama ya paling penting sekarang nama kampus kita Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Lalu setelah itu kita mengetik dan kita membuat yang terhormat, seperti kita membuat surat resmi dinas begitu. Nah, setelah kita buat konsepnya seperti itu, sudah sampai dari yang kepala surat sampai kepada penutup surat, sampai semua sudah tepat benar seperti ini, dari atas sampai ke bawah, dari bawah ke atas sudah benar semua, maka inilah yang disebut dengan dokumen utama atau master. Nah, setelah kita sudah bikin konsepnya bikin kita membuat suatu hal utamanya sudah, nah barulah kita menuju ke data source. Nah, data source itu yaitu dokumen yang isinya khusus untuk masing-masing penerima. Jadi setelah kita bikin konsep surat, misalnya seperti yang tadi saya beritahukan bahwa tentang surat kita sebagai mahasiswa kepada universitas kita tercinta, entah itu pekerjaan atau urusan kita yang untuk keluarga dan juga untuk orang yang kita cintai dan sayangi, itu ada. Nah, tapi kan kita mau nyebarin secara banyak kan, secara massal kan. Nah, makanya kita bikin konsepnya terlebih dahulu. Setelah kita bikin form, konsep surat sudah benar seperti itu, barulah kita masuk ke data source. Data source yaitu adalah dokumen yang isinya khusus untuk masing-masing penerima. Misalnya nama dan alamat penerima. Data source itu dapat berupa data di Excel, akses, kontak pada Outlook, dan sebagainya. Seperti saya beritahukan tentang Microsoft tadi. Seperti itu misalnya kawan-kawan kekasih, saudara-saudaraku setanah air Indonesia tercinta. Serta demikianlah dari saya Joseph Regina Borges Fernandes. Saya dari mahasiswa Sastra Indonesia A, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan murid Bapak Ataiful Fanan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk semua ilmu, untuk semua kebaikan Bapak selama 1 semester ini. Saya telah belajar tentang surat menyurat, bahwa manusia kan selalu hidup bersatu dengan surat menyurat untuk selama-lamanya. Semoga dengan ilmu yang telah saya nyatakan dan saya katakan ini, semoga membuat kita bisa semakin terbuka, kita bisa sukses meraih tekad dan cita-cita kita. Semoga di tengah pandemi ini sampai semuanya akan lebih baik, kita bisa meraih cita-cita bersama-sama, kita sukses di dalam nama Tuhan. Terus saja jadi pemuda yang berjuang demi kebaikan, demi kebenaran, keadilan, dan demi kejayaan bangsa kita Indonesia tercinta lewat talenta yang Tuhan berikan, dan semoga kita menjadi cahaya untuk kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saya Joseph Regina Borges Fernandes mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan semoga kita bisa meraih sukses, meraih tekad, meraih cita-cita setinggi langit, dan kita bisa membuat keluarga kita menjadi berbahagia, dan di dalam nama Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan, kita bisa sukses bersama-sama untuk selama-lamanya.